Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Andre Lausta, seorang pegawai di perusahaan keuangan Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin sharing tentang apa itu kartu kredit dan cara kerja kartu kredit. Saya mengharapkan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang ingin mengajukan kartu kredit dan menggunakannya dalam keperluan Anda sehari-hari. Nah, sebelum saya lanjut untuk informasinya, saya harapkan Anda untuk subscribe dulu channel ini untuk mendukung saya terus berkreasi dan membuat video YouTube tentang dunia keuangan. Subscribe. Nah, informasi pertama yang ingin saya bagikan adalah apa itu kartu kredit. Jadi, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya di bank itu ada dua tipe kartu. Yang pertama, yang mungkin kalian sering lihat adalah kartu debit, seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah kartu kredit, seperti ini. Ini kalau kalian lihat, beda ya. Kalau kartu debit saya pakai contohnya Bank BCA, sedangkan kartu kredit saya menggunakan Bank Mandiri. Jadi, sebenarnya kartu debit dan kartu kredit itu beda banget ya. Perbedaan pertama, kita bisa lihat kalau misalkan kartu debit, saya harus buka tabungan dulu di Bank BCA. Jadi, saya harus datang ke Bank BCA, buka tabungan, dan minta kartu ATM. Ini sebutan awamnya kartu ATM. Sedangkan kartu kredit, saya nggak perlu buka tabungan. Nah, biasanya nanti saya sering banget tuh ditelepon oleh sales kartu kredit untuk menawarkan kartu kredit dari bank yang mereka miliki. Jadi, walaupun saya nggak punya tabungan di bank tersebut, saya tetap bisa punya kartu kredit di bank tersebut. Jadi, kelihatan ya bedanya. Kartu debit, saya perlu buka tabungan, sedangkan kartu kredit, saya tidak perlu buka tabungan. Terus, perbedaan yang kedua adalah, kalau misalkan saya bertransaksi menggunakan kartu ATM, ini saya sebutnya kartu ATM aja ya, itu saya harus punya saldo dulu yang saya simpan di BCA. Misalkan saldo di tabungan saya adalah 5 juta rupiah, maka saya bisa bertransaksi menggunakan kartu ATM sampai dengan 5 juta. Begitu saldo saya di bank tersebut habis, ya kartu ATM-nya udah nggak bisa dipakai lagi sampai saya top up lagi saldonya. Berbeda dengan kartu kredit, saya nggak perlu punya saldo di Bank Mandiri. Nah, nantinya transaksi saya itu akan mendapatkan limit dari Bank Mandiri. Dalam hal ini, limit kartu kredit saya adalah 45 juta. Jadi, saya bisa bertransaksi selama limit saya masih ada. Oke ya. Terus, perbedaan ketiga adalah kalau kartu ATM, saya nggak perlu bayar kepada Bank Mandiri. Tidak ada iuran tahunan, sedang kartu kredit saya ada iuran tahunannya. Nah, iuran tahunan kartu kredit Bank Mandiri saya itu adalah sekitar 600.000 per tahun. Jadi, saya harus bayar 600.000 kepada Bank Mandiri supaya bisa terus mendapatkan benefit dari kartu kredit ini. Tapi tenang saja, nanti pada video yang berbeda saya akan ajarkan gimana caranya supaya iuran tahunan kita bisa gratis terus. Terus perbedaan yang keempat, kalau kartu debit ini kita bisa pakai tarik tunai di ATM kita. Karena kita tarik tunai itu uang kita sendiri ya. Misalkan saya pengen tarik 100.000, ya tidak ada biayanya sama sekali di Bank BCA. Sedangkan kalau pakai kartu kredit itu ada biayanya. Biayanya kalau nggak salah sekitar 150.000 per penarikan. Jadi sayang banget kalau misalkan saya cuma narik sedikit. Jadi kalau misalkan pakai kartu kredit, biasanya saya tarik maksimal sesuai dengan limit di ATM tersebut. Nah, jadi kalau kalian punya kartu kredit, kalau bisa nggak usah narik di ATM karena sebenarnya itu bukan uang kalian, itu uang yang dipinjamin oleh bank. Terus perbedaan kelima, ketika saya pakai kartu debit itu saya biasanya nggak bisa pakai transaksi online. Sedangkan kartu kredit saya bisa pakai transaksi online.
cukup masukkan nomor kartu aja, tahun, dan VCC yang ada di belakang kartu. Itu saya bisa langsung transaksi di online. Saya bisa transaksi di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, hanya dengan menggunakan kartu kredit. Walaupun sebenarnya saya nggak punya uangnya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan ketika Anda menggunakan kartu kredit. Terus perbedaan berikutnya adalah biasanya di kartu debit itu dia nggak ada logo banknya, nggak ada logo dari perusahaan yang mencetak kartu. Sedangkan di kartu kredit itu logonya ada dua, kalau nggak Visa ya Mastercard. Nah, keuntungan menggunakan logo Visa atau Mastercard, kita bisa menggunakan kartu ini di mancanegara, di internasional. Saya bisa pakai kartu ini untuk narik atau berbelanja di merchant-merchant di negara Singapura, Thailand, Cina, Amerika, di mana aja selama di merchant tersebut menerima Visa atau Mastercard. Terus perbedaan berikutnya adalah ketika saya menggunakan kartu debit, saya kan akan mendapat bunga di ATM, di tabungan saya akan mendapat bunga di tabungan saya. Sedangkan di kartu kredit kita nggak akan dapat bunga. Nah, malah kalau kita nggak bayar tagihan kita sesuai dengan waktunya, itu kita akan terkena denda yang besarnya telah ditentukan oleh masing-masing bank. Jadi, pastikan ketika Anda menggunakan kartu kredit, jangan sampai telat bayar. Lunasin tagihan kartu kredit Anda sesuai dengan jangka waktunya. Oke, itulah 7 perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kartu kredit itu sendiri. Kalian bisa lihat juga di samping. Sebenarnya penerbit kartu kredit itu ada banyak. Ada Visa, ada Mastercard, terus ada American Express. Nah, ada banyak lah ya. Cuman yang terkenal di Indonesia itu cuma ada 2. Yang pertama Visa dan yang kedua Mastercard. Terus kalian harus pilih yang mana, mau pakai Visa atau Mastercard. Sebenarnya kedua kartu tersebut fungsinya mirip, cuman benefitnya aja yang beda. Perbedaannya di mana sih antara Visa dan Mastercard? Itu di popularitasnya yang pertama. Kalau misalkan Mastercard itu biasanya banyak dipakai oleh merchant-merchant yang ada di Eropa. Sedangkan Visa itu banyak dipakai oleh merchant-merchant yang ada di Asia. Jadi kalau kalian suka berkunjung ke luar negeri, tapi kalian sukanya hanya sekitaran Asia, seperti Turki mungkin, Cina, Thailand, itu saya sarankan untuk Anda pakai yang jenisnya Visa aja. Terus perbedaan berikutnya adalah jenis kartu. Nah, jenis kartu Visa dan Mastercard sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Biasanya dibaginya 3, silver, gold, sama platinum. Kalian dapat yang mana, itu sebenarnya sama aja, fungsinya sih sama, yang beda hanya iuran tahunan dan benefit. Cuman itu sih menurut saya nggak terlalu penting, nanti saya akan jelaskan belakangan. Terus yang berikutnya, ketika kalian melakukan transaksi online, Visa dan Mastercard itu memberikan perlindungan yang berbeda. Kalau Anda menggunakan kartu Visa, itu Anda akan dikirimkan OTP setiap kali akan menggunakan transaksi. Sedangkan kalau Anda menggunakan kartu Mastercard, itu Anda akan menggunakan PIN yang Anda ingat. Nah, jadi bentuk perlindungannya beda ya, karena beda perusahaan ya, mungkin beda peraturan juga. Terus, yang berikutnya adalah perbedaan biaya transaksi. Kalau misalkan Visa, itu biaya transaksi online-nya mungkin sekitar 3,5% dari transaksi kartu kredit Anda. Misalkan nih, kita pengen belanja di eBay 1 juta, itu kita bayarnya nggak 1 juta, tapi ada biaya administrasinya sekitar 3,5%. Kalau di Mastercard, itu sekitar 2-2,5%. Jadi, beda kartu, itu beda harganya. Nah, jadi sebaiknya Anda pilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda sering bepergian ke Asia atau mungkin sering bepergian ke Eropa. Kalau bisa malah Anda punya dua-duanya, punya Visa dan punya Mastercard. Biasanya sih begitu. Seperti saya sebenarnya punya beberapa kartu. Ada yang kartunya logonya Visa, ada yang logonya Mastercard. Jadi
tergantung keperluan saya apa. Kalau misalkan saya lagi ke Thailand ya saya pakai kartu Visa. Kalau misalkan nanti saya berkesempatan ke Jerman ya saya akan pakai kartu yang logonya Mastercard. Penjelasan berikutnya adalah tentang jenis-jenis kartu. Jadi sebenarnya kartu kredit sendiri itu ada 4 jenis biasanya. Yang pertama ada silver, yang kedua itu gold, yang ketiga itu platinum, dan yang keempat itu kartu kredit khusus. Yang kalian lihat sendiri ini kartu kredit saya. Nah, itu gold ya. Jadi sebenarnya gold itu kelas-kelas menengah lah. Limitnya lumayan sekitar 45 juta. Terus iuran tahunannya tapi lumayan juga ya, sekitar 600.000. Kalau misalkan kalian jarang belanja pakai kartu kredit, saran saya sih pakai yang silver aja. Limitnya mungkin sekitar 5-10 juta. Terus iuran tahunannya mungkin cuma 150-250.000. Jauh lebih murah daripada yang gold. Kalau yang platinum nanti lebih mahal lagi, walaupun dia limitnya lebih gede ya. Nah, itu jenis-jenis kartu kredit yang ada. Adalah kartu pinjaman. Anda mendapatkan fasilitas dari bank untuk menggunakan uang bank tanpa agunan tertentu. Nah, ini adalah pedang bermata dua sebenarnya kalau menurut saya. Kalau Anda bisa manfaatkannya dengan baik, ini akan memberikan benefit yang maksimal kepada Anda. Tapi jangan lupa, banyak loh orang yang terjerat hutang di kartu kredit karena mereka nggak bisa membayar tagihan kartu kredit mereka sesuai dengan waktunya. Akibatnya tagihannya bergulung karena bunganya yang besar, dan mereka akhirnya default dan ditagih-tagih, dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi pastikan bahwa Anda mempunyai mental dan sikap keuangan yang baik sebelum memiliki kartu kredit. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda ingin memiliki kartu kredit. Yang pertama adalah gaji Anda. Kalau menurut saya, limit kartu kredit itu sebaiknya tidak lebih dari 2 kali gaji. Jadi misalkan gaji Anda 5 juta, ya limit kartu kreditnya 10 juta aja. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya Anda kebablasan, limitnya mentok, Anda nggak bisa bayar, kan yang ribet Anda sendiri. Jadi usahakan untuk limit kartu kredit itu tidak lebih dari 2 kali gaji Anda. Terus pertimbangan yang kedua adalah limitnya, kan kadang-kadang tadi tuh 2 kali gaji. Kalau saran saya, ada beberapa orang yang didaftarkan 4 kali gaji, gajinya 5 juta, kartu kreditnya limitnya 20 juta, bahkan ada yang kartu kredit limitnya 50 juta. Kalau saran saya jangan dulu, nanti aja pelan-pelan bertahap. Kalau Anda berhasil mengerjakan hal-hal yang kecil, saya yakin Anda bisa bertanggung jawab untuk limit yang lebih besar. Yang pasti untuk pertama-tama jangan lebih dari 2 kali gaji. Terus tips yang ketiga, nanti kan ada biaya-biayanya tuh ketika Anda mendaftarkan kartu kredit. Silver tadi 250.000, gold 600.000, platinum mungkin sekitar 1 juta. Nah, ada beberapa orang yang mendaftarkan kartu kredit itu hanya untuk gaya-gayaan. Jadi kalau untuk gaya-gayaan aja sebenarnya Anda nggak perlu banget ya daftarnya yang silver aja. Ngapain Anda harus bayar ratusan ribu bahkan 1 juta untuk fasilitas yang sebenarnya nggak pernah Anda pakai. Begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah program-program. Tiap kartu kredit itu punya program yang berbeda. Kayak misalkan Bank Mandiri itu punya 2 tipe kartu khusus, yaitu yang pertama kartu kredit Pertamina yang bisa memberikan Anda benefit dapat bensin gratis kalau beli bensin di Pertamina, atau mungkin kartu kredit Traveloka yang bisa memberikan Anda potongan-potongan harga ketika Anda membeli tiket untuk traveling. Nah, kartu kredit itu programnya beda-beda. Anda bisa pilih yang sesuai dengan karakter Anda, sesuai dengan ciri khas Anda. Seperti itu.
Jadi ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan ketika mendaftarkan kartu kredit. Yang pertama gaji Anda, yang kedua adalah limit kartu kredit yang ditawarkan, yang ketiga adalah biaya kartu kredit tersebut, yang terakhir adalah program-program yang melekat pada kartu kredit. Pertanyaan yang paling penting sebelum Anda mendaftarkan kartu kredit adalah apakah Anda perlu untuk daftar kartu kredit atau sebenarnya Anda cukup pakai kartu debit aja. Nah, menurut saya ada 3 alasan kenapa seseorang perlu mendaftar kartu kredit. Yang pertama adalah kalau Anda ingin kredit rumah atau Anda ingin kredit mobil. Kartu kredit ini akan menunjukkan tingkat kepercayaan bank terhadap diri Anda. Kalau Anda selalu rutin bayar tagihan tepat waktu, nggak pernah telat bayar, itu Anda akan masuk ke dalam list hijau dari perbankan. Anda daftar KPR untuk beli kredit rumah, itu akan dipermudah karena rekam jejak digital Anda dalam penggunaan transaksi kartu kredit itu bagus. Sebaliknya, kalau misalkan Anda telat bayar dan sering menunda-menunda pembayaran, bahkan nggak pernah bayar, dikejar-kejar debt collector, itu akan membuat Anda kesulitan untuk mendapatkan kredit-kredit lainnya. Jadi, Anda perlu kartu kredit apabila Anda ingin mempunyai kredit di bank. Terus pertimbangan kedua adalah kalau misalkan Anda transaksinya banyak, nah kartu kredit ini bisa membantu mengkonsolidasi atau menyatukan seluruh tagihan Anda. Misalkan Anda punya tagihan listrik, punya tagihan air, punya tagihan telepon, itu cukup di kartu kredit Anda aja. Nantinya di mutasi rekening tabungan, Anda cukup 1 kali bayar ke tagihan kartu kredit Anda. Dengan begitu kartu kredit Anda itu mutasinya akan lengkap, sedangkan tabungan Anda cukup 1 mutasi aja. Kan lebih mudah ya ininya, pembayarannya. Terus yang terakhir, kartu kredit ini juga saya gunakan untuk keadaan-keadaan darurat. Misalkan saja seperti kemarin ada saya sakit, terus saya pengen bayarin dia, padahal uang cash saya itu nggak cukup, ya saya akhirnya bayarin pakai kartu kredit. Jadi dalam keadaan-keadaan darurat, kartu kredit ini juga penting. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Kenapa Anda harus pakai kartu kredit dan tidak pakai kartu debit. Jadi 3 alasan tadi ya. Anda akan ambil pinjaman di bank, Anda perlu konsolidasi tagihan, dan yang terakhir kartu kredit itu sebagai darurat. Kalau misalkan Anda perlu dari salah satu kebutuhan tersebut, ya saya tetap menganjurkan kartu kredit untuk Anda. Tapi ingat saran saya tadi bahwa kartu kredit itu adalah pedang bermata 2. Manfaatkan dengan bijak supaya Anda bisa mendapatkan benefit yang maksimal. Sekian pembahasan dari saya mengenai kartu kredit. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.